Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Sofi. Bagaimana kabar tuh, Bu? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Iya, sehat-sehat dikit toh. Iya, sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Tujuan saya menemui Ibu hari ini sebenarnya mau berbincang-bincang tentang permasalahan yang saya hadapi. Mau bertukar pikiran mencari bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi, Bu. Iya, permasalahan apa itu, Bu, yang Ibu hadapi saat ini? Sebenarnya masalah pekerjaan sih, Bu. Beban selain sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai pendidik, kemudian ditambah lagi pekerjaan tambahan kayak gitu. Jadi menurut saya beban pekerjaan yang saya hadapi sekarang ini kayak terlalu banyak seperti itu. Jadi terus terang saya ibu rumah tangga tentunya yang punya banyak anak. Jadi saya punya 5 anak, saya masih kecil-kecil, tambah lagi kalau sebagai pendidik, Bu, ya, kita tahu bahwa kelengkapan administrasi di sekolah pasti harus kita penuhi, terlebih lagi mau penilaian atau mau ada supervisi. Kemudian tambah lagi saya kebetulan diamanahkan di sekolah sebagai bendahara dana BOS, kemudian merangkap menjadi pengurus barang, kemudian sebagai ditambah lagi sudah beberapa tahun terakhir ini sudah berjalan 3 tahun saya diamanahkan oleh fakultas juga dipercayakan untuk sebagai guru pamong setiap angkatan di PPG Prajabatan maupun dalam jabatan. Jadi sebenarnya kalau saya pikir-pikir kayak terlalu banyak gitu. Banyak sekali yang harus saya kerjakan seperti itu. Jadi mungkin ada saran-saran apa yang harus saya lakukan. Iya, Bu. Jadi masalahnya Ibu ini dengan Ibu sebagai ibu rumah tangga punya anak, dia boleh singkat saja, Bu, dari permasalahannya Ibu itu apa yang dari perbincangan kita ini apa yang Ibu harapkan? Saya sebenarnya berharap bisa mengerjakan semuanya tepat waktu, karena ketika kita diberi amanah, tentunya orang lain percaya sama kita, Bu, ya, bahwa kita bisa melakukan itu. Hanya terkadang manusia biasa kadang suka merasa berat, apalagi kalau kita sudah berada di titik lemah gitu, Bu, ya, dalam kondisi capek. Jadi terkadang suka ada rasa down. Jadi harapan saya sebenarnya setelah kita berbincang-bincang di sesi ini, saya bisa mengerjakan semua pekerjaan yang diamanahkan ke saya, kemudian bisa menyelesaikan setiap pekerjaan itu dengan tepat waktu seperti itu, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pendidik atau tugas tambahan yang lain seperti itu, Bu. Tugas Ibu, ya. Upaya apa yang Ibu lakukan supaya Ibu bisa menyelesaikan pekerjaan Ibu tepat waktu? Karena tadi saya menyimak bahwa Ibu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Biasanya kalau yang saya lakukan sekarang itu kadang saya suka memilih pekerjaan yang mana duluan yang lebih penting atau mana duluan yang harus diselesaikan seperti itu. Jadi kemudian setelah selesai satu, diselesai lagi satunya. Hanya terkadang saya ada schedule atau jadwal yang bertabrakan. Kadang itu yang membuat saya bingung juga bagaimana untuk mengatasi itu, bagaimana untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan tepat waktu tanpa harus berjalan bersamaan dan maksudnya menghasilkan
atau kurang maksimal gitu hasilnya seperti itu. Seperti itu Bu. Jadi yang sempat saya simak ini adalah pekerjaan yang mendesak dulu ya, seperti itu Bu. Iya, Yang mendesak dulu yang Ibu lakukan. Iya. Jadi apa yang membuat Ibu apa hambatan Ibu selama ini dalam menyelesaikan tugas-tugas Ibu? Kalau yang Iya, hambatan. seperti biasanya, kalau hambatan-hambatannya sih yang itu tadi, kadang ada beberapa pekerjaan yang schedule-nya kadang bersamaan. Kemudian kadang kita sudah membuat daftar, namun pada saat pelaksanaannya itu ada saja yang kegiatan atau tugas tambahan yang baru yang harus saya lakukan. Jadi kadang bingung mengatur waktunya itu. Seperti itu hambatan-hambatan, apalagi kalau misalkan schedule-nya sudah yang harus dilakukan setiap hari seperti itu. Jadi terkadang hambatan saya di situ Bu. Sekarang sedang kurang bisa menyesuaikan seperti itu. Kalau bertabrakan di jadwalnya, yang satu harus diselesaikan, kemudian datang lagi yang satu dengan jadwal yang bersamaan seperti itu. Iya Bu. Jadi maunya Ibu dengan hambatan Ibu yang alami itu maunya seperti gimana Bu Sofi? Harapan saya sih setiap tugas-tugas itu, setiap tanggung jawab itu yang saya ampu itu bisa terselesaikan dengan baik, kemudian bisa selesai tepat waktu, sesuai dengan target seperti itu. Apalagi kayak keluarga seperti itu, jadi mereka juga terpenuhi kebutuhannya seperti itu. Karena terus terang takutnya lebih banyak ke pekerjaan daripada ke keluarga seperti itu. Iya. Oh ya, itu Bu, lebih ini minta keluarga. Jadi bagaimana minta bantuan atau yang membantu Ibu siapa saja dalam permasalahan Ibu ini? Biasanya yang saya lakukan itu untuk mengatasi atau menyelesaikan agar bisa tugas-tugasnya selesai tepat waktu. Saya biasa membuat untuk pekerjaan yang sudah dijadwalkan itu, saya membuat daftar apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian apa yang jadwal jangan sampai ada yang bertabrakan. Jadi bisa kita perhatikan, bisa kita sesuaikan sesuai dengan jamnya, sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Kalau untuk masalah keluarga itu saya minta bantuan kepada orang tua dulu kayaknya untuk membantu saya untuk mendidik anak-anak saya agar perhatian juga tidak kurang bagi mereka seperti itu. Tentunya banyak sekali pihak yang saya harapkan bisa membantu, terutama dari keluarga Bu ya, suami, kemudian orang tua, masalah yang ada di keluarga. Kalau di pekerjaan sekolah, terutama kepala sekolah yang diberikan dari fakultas itu kadang bertabrakan dengan jadwal mengajar Bu ya. Jadi saya setiap ada surat tugas yang keluar dari fakultas, kemudian minta izin kepada kepala sekolah, bilang Bu mohon karena saya diamanahkan oleh fakultas juga
Jadi alhamdulillah baik kepala sekolah maupun rekan guru itu mendukung kegiatan yang saya lakukan. Oh, iya. Oh, jadi selama ini yang membantu ibu dari keluarga adalah orang tua, dari di tempat tugas adalah teman atau kepala sekolah. Ibu seperti itu, Bu, ya. Bu, bagus Iya. kali. Iya. Dari perbincangan kita ini apa yang bisa kita lakukan? Itu tadi, Bu. Jadi saya berharap saya kedepannya meskipun diamanahkan beberapa tanggung jawab harapan saya itu bisa saya laksanakan semuanya, kemudian semua bisa terselesaikan dengan tepat waktu, kemudian terselesaikan sesuai dengan porsinya, dengan tetap berkomunikasi, berkolaborasi dengan yang bisa membantu saya seperti baik dari keluarga maupun dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Jadi hanya terkadang kan ada titik jenuh Kak. Jadi kalau misalkan biasa yang saya lakukan ketika saya mengalami kadang saya diam sejenak kemudian menenangkan diri seperti itu untuk menetralisir kan tubuh ini sebenarnya ya. Jadi kadang saya suka diam sejenak, kemudian membaca istighfar, menenangkan diri, merilekskan diri, tenang. Iya, iya. Yang pekerjaan yang selanjutnya seperti itu. Oh, seperti iya, Bu. Bagaimana perasaannya Ibu sekarang setelah kita melakukan perbincangan ini, Bu? Alhamdulillah, Bu, terima kasih banyak secara tidak langsung ketika kita berbincang-bincang seperti ini. Iya, jadi iya, saya sudah punya gambaran, maksudnya perencanaan ke depannya agar semua beban pekerjaan saya sebenarnya bukan beban ya, tapi lebih ke tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan lakukan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik, Bu, dalam mengerjakan dan menyelesaikan setiap pekerjaan dengan tepat waktu. Terima kasih banyak, Ibu. Berkat komunikasi kita hari ini, berkat bantuan saya sudah plong, jadi bisa mengerjakan semua tugas saya dengan penuh tanggung jawab. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Saya juga berterima kasih, Bu, karena saya sudah diminta untuk dalam hal permasalahannya Ibu. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Insya Allah sehat-sehat, Ki. Sampai ketemu di lain waktu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Oke. Kita ambil lagi. Mana itu dulu lah, secara ada konsep kok. Kita yang tujuan. Yang kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar. Oh iya, oke. Ya. Gimana? Siap nih, Kak? 426 berarti ya, selesai berapa ya? 426 15 20 jam di lewat lah 4.30 4.40 lah 4.45. ya kan, tidak mesti tuh harus 15 menit. Oh begitu ya, maksimal iya. Maksudnya iya maksimal 15 menit itu. Nanti kan kita gabungkan gitu, nanti kan yang cut tadi yang tadi. Oh iya. Iya. Sudah bisa mulai? Bisa. Mumpung anak-anak saya lagi di kamar itu. Mereka susah sekali anak kecil kodongnya. Dia boleh wanita ini tadi biar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore, Bu. Sore.
Ya, bisa, eee, saya minta waktunya sebentar, Bu? Boleh. Alhamdulillah saya lagi lowong kok hari ini. Kenapa Ibu? Iya, terima kasih banyak, Bu, Ibu telah meluangkan waktunya untuk, berbincang-bincang dengan saya. Saya begini, Bu, kesulitan saya permasalahan saya ini, kesulitan dalam, mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar Oh, berlangsung dan yang sangat cepat dalam menerima pembelajaran. Seperti itu, Bu, saya punya, permasalahan sekarang. hmm, Tujuannya itu pembicaraan kita ini, ada yang saya, harapkan untuk, keluar daripada permasalahan saya ini, Bu. oke. Jadi itu permasalahan yang Ibu hadapi, iya. Dari sisi perbincangan kita di sore hari ini, Bu, apa sih yang tadi kan kita bilang ada harapan. Apa harapannya, Mbak, harapan kedepannya, untuk Ibu setelah perbincangan ini? Saya mendapatkan, Bu, solusi dari, permasalahan saya ini. Sampai Ibu Sofi, punya pengalaman, iya bisa, memberikan saya, solusi, atas apa yang saya hadapi sekarang ini. Oke. Tadi dari, yang kita komunikasikan, sebenarnya permasalahan yang Ibu hadapi itu sudah maksudnya seperti apa? Maksudnya, urgennya itu, seperti apa? Kayak misalkan di siswanya Ibu Rahmawa itu kayak seberapa banyak yang mengalami hal itu, kemudian, apa yang menyebabkan sehingga permasalahan itu bisa terjadi di kelasnya Bu Rahmawati. Oh iya, ya itu, Bu, yang, permasalahan yang saya hadapi itu di kelas saya, Bu. Beberapa, murid saya, hampir, 1/2 pada saat saya mengajar, 1/2 dari jumlah siswa tersebut itu, tidak fokus dalam menangkap pembelajaran. Pada saat saya memberikan penjelasan, pada saat saya, berikan materi, mereka tidak, fokus, mendengarkan apa yang saya sampaikan, Bu. Yang faktor yang saya lihat itu, Bu, penyebabnya itu, banyaknya anak yang ke sekolah tidak sarapan. Itu pertama yang bisa saya lihat. Yang kedua, lambat dalam menerima pembelajaran, murid bisa pelajaran serta mampu memberikan respon, seperti itu, Bu. Yang selama ini yang, di kelas saya. Iya. Baik. Jadi dari beberapa faktor yang, menyebabkan permasalahan itu bisa terjadi, yang saya garis bawahi, pertama faktor mereka, kurang memperhatikan sarapannya, Bu, ya, jadi mereka kurang fokus. Iya. Kemudian masih ada juga beberapa murid yang memiliki daya serap yang masih, kurang seperti itu, Bu, ya. Iya, masih, iya, daya serap mereka masih terus, di samping daya serapnya, kurang, mereka juga datang, di kelas itu bahkan, ada yang pernah saya dapat hanya, melamun, seperti itu. Seperti itu. Oke, baik. Dari beberapa faktor tadi, seberapa besar harapannya Ibu itu, terhadap beberapa siswa ini, untuk agar mereka bisa lebih fokus lagi dalam menerima pembelajaran itu, seperti apa? Harapan Ibu itu seberapa besar harapan Ibu kepada mereka? Oh iya, 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 Ibu? Maksud saya seberapa besar Iya. yang diharapkan oleh Ibu agar mereka bisa, bisa, eee, at agar Ibu Iya, bisa dia menyelesaikan bisa fokus dalam menerima, pembelajaran. Iya. Iya, Bu. Jadi, dari, situ, dari permasalahan tersebut, hal yang saya lakukan itu kepada, murid saya atau siswa saya,
adalah saya selalu mengingatkan kepada mereka bahwa sangat penting yang namanya sarapan. Yang sarapan itu adalah sangat menunjang konsentrasi kita di dalam menerima pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke. Harapan-harapannya Ibu, ya, berarti biar mereka lebih fokus Bu ya, berarti harus memperhatikan faktor-faktor penyebabnya, jadi mengatasi faktor Iya, penyebabnya. iya. Kemudian harapan Ibu setelah Ibu melakukan treatment itu, sebesar apa harapan Ibu? Apa yang Ibu harapkan setelah mereka keluar dari permasalahan itu? Apa yang Ibu harapkan dalam proses pembelajaran? Iya, saya sangat mengharapkan siswa saya bisa menerima pembelajaran dengan baik, mampu berdiskusi dengan temannya, tidak ada lagi yang melamun, tidak ada lagi yang sangat lambat dalam menangkap pembelajaran. Seperti itu, Bu, yang saya sangat harapkan pada siswa saya. Oke, baik. Itu harapan Ibu ya. Insyaallah mudah-mudahan Iya, Bu. bisa tercapai. Kemudian langkah-langkah apa yang sekiranya Ibu bisa lakukan agar permasalahan itu bisa teratasi dan tidak terjadi lagi di kelasnya Ibu Rahmawati? Iya, langkah-langkah yang saya pernah lakukan, Bu, dalam kelas yang saya ajar itu adalah yang pertama, saya selalu mengingatkan bahwa sebelum ke sekolah, itu harus sarapan dulu. Yang kedua adalah dalam menerima yang keterlambatan merespon pembelajaran itu, menangkap pembelajaran, saya akan memberikan bimbingan ekstra di luar daripada jam pembelajaran saya, supaya mereka bisa sama dengan teman-temannya yang bagus daya tangkapnya. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali niatnya Ibu, langkah-langkahnya itu sudah luar biasa Bu ya. Kalau boleh saya tahu bimbingan seperti apa Ibu yang akan Ibu lakukan untuk membantu siswanya Ibu Rahmawati agar keluar dari permasalahan ini, terutama yang lambat Bu ya, maksudnya yang lambat dalam menerima pelajaran. Yang lambat, iya betul, yang lambat dalam menerima pembelajaran. Iya. Yang saya yaitu yang pertama yang saya lakukan adalah memberikan pembelajaran tambahan di luar daripada jam mengajar saya, yaitu memberikan soal-soal latihan daripada setiap bagian bab, kan ada soal penyelesaian soal baik pilihan ganda maupun esai. Seperti itu bentuk yang saya berikan kepada siswa saya. Iya, Masya Allah, bagus sekali ya. Anak-anak memang ketika diberikan bimbingan itu memang butuhkan kesabaran Bu ya. Maksudnya tidak bukan hanya sekali dua kali, tapi memang prosesnya, kemudian kegiatan yang Ibu lakukan harus memang berkesinambungan Bu ya, agar progresnya itu terlihat seperti itu. Karena biasanya anak-anak kalau hanya sekali dua kali kadang suka kurang betul, kurang jadi malas, memang butuh pembiasaan, istilahnya butuh pembiasaan. Iya, bagus sekali yang Iya Bu, iya terima kasih banyak Bu, itu yang sudah saya lakukan. Dan supaya dia tidak mengganggu yang teman-temannya lagi yang sudah fokus dalam menerima pembelajaran. Iya, baik Bu. Dalam memberikan treatment atau perlakuan kepada siswata, kira-kira siapa saja Bu yang terlibat untuk membantu Ibu dalam melakukan rencana aksita, melakukan solusi yang kita buat seperti itu? Iya, orang-orang yang membantu saya Bu Sofi selama ini dalam permasalahan saya itu atau di rencana aksi saya itu adalah kepala sekolah, orang tua siswa,
yang orang tua siswa itu kami dari pihak sekolah mengajak kerjasama supaya ada hubungan timbal balik antara sekolah dengan orang tua. Jangan hanya sekolah saja, tetapi orang tua juga berperan di sini karena berhasilnya seorang anak bukan dari sekolahnya saja. Dan rekan sejawat saya itu sudah pasti saya minta bantuan dari mereka. Itu Bu Sofi. Oke, baik. Jadi dengan menjalin kolaborasi Bu ya, komunikasi Ya, yang baik, kemudian hubungannya baik dari warga sekolah, terutama untuk stakeholder yang ada di sekolah, kepala sekolah, guru, sekolah, guru, orang tua siswa, orang tua siswa, iya. kita Karena berkolaborasi. terus terang karena mereka orang tua siswa yang lebih lebih banyak waktunya dengan anak-anak, jadi memang penting sekali kita berkolaborasi dengan mereka. Bagus Bu Rahmawati. Iya, Bu. Kemudian kapan sih rencananya maksudnya Ibu akan melakukan yang rencana saya ke depan itu adalah menjalin komunikasi dengan orang tua peserta didik dan menjaga komitmen agar bersama-sama memberi Iya Bu, itu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah memiliki komitmen ya. Untuk waktunya apakah sudah Ibu susun? Maksudnya sudah Ibu tetapkan waktunya kapan? Iya, sudah Bu. Waktunya itu setiap akhir pembelajaran. Kalau dengan siswa memberikan pembelajaran tambahan, kalau komunikasi dengan orang tua peserta didik itu biasanya di akhir pekan. Oke, baik. Jadi memang komitmen yang kita lakukan itu, kemudian tindak lanjut yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa ya. Bagus. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya Ibu sudah bisa mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian Iya, Bu. bagaimana perasaannya Ibu setelah Ibu melakukan bercerita kepada saya tentang permasalahan yang Ibu hadapi? Ya, alhamdulillah perasaan saya sangat senang Bu. Setelah saya menceritakan permasalahan saya, setelah saya berbagi dengan Ibu, saya begitu sudah yang menjadi gundah gulana dalam hati saya itu sudah menemukan titik terang. Dengan setelah saya berbicara dengan Ibu Sofi, aduh luar biasa Bu, masukannya, ilmunya luar biasa. Oke, baik. Jadi sangat senang. Iya Bu. Iya, insyaallah kita berharap kedepannya baik kita Ibu Rahmawati, baik saya bisa lebih baik lagi seperti itu. Ibu Rahmawati bisa mengontrol siswanya, bisa membuat siswanya lebih aktif lagi, bisa kemudian yang mengalami kesulitan belajar bisa lebih mudah lagi, mereka enjoy dalam belajar seperti itu ya, insyaallah harapan betul Bu. kita ke depan saya sangat senang dengan solusi, sudah menemukan solusi. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, sudah berbincang-bincang dengan saya, sudah juga menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi selama ini. Terima kasih banyak Bu Sofi. Insyaallah lain waktu kita ketemu lagi dengan berbincang lebih lama lagi. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.